Cina udah gila beneran nih guys. Bayangin, mereka baru saja merilis induk drone raksasa kayak ibu yang bisa melahirkan robot dari neraka teknologi perang. Namanya adalah Jiutian, monster udara dengan bentang sayap selebar 25 meter, 2 kali lipat jet tempur biasa yang sebentar lagi bakal uji terbang buat pertama kalinya. Pesawat tanpa awak seberat belasan ton ini bisa terbang setinggi 15.000 meter, jauh di atas jangkauan banyak rudal, menghujani musuh dengan 6 ton bom, dan yang paling ngaco, perutnya bisa mengeluarkan segerombolan ratusan drone kecil kayak lebah pembunuh yang siap bikin sistem pertahanan udara musuh jadi kayak sarang tawon kena guncang. Mereka sebut ini swarm capability, senjata masa depan yang bisa menerobos pertahanan paling canggih sekalipun. Tapi ini belum semuanya guys. Perut pesawat hamil ini bukan cuma ngeluarin drone biasa, itu modul serang isomerisme canggih yang bisa ngebawa ratusan kamikaze atau puluhan rudal jelajah mini sekaligus. Bayangin skala kehancurannya. Satu induk drone terbang tinggi, tiba-tiba langit di bawahnya jadi gelap sama awan besi yang nerobos radar musuh kayak hujan meteor. Sistem pertahanan udara mana yang sanggup nahan 100 lebih target sekaligus? Spesifikasinya aja bikin bulu kuduk merinding. Coba lihat, jangkauannya 7.000 km. Bayangin bisa terbang dari Jakarta ke Beijing bolak-balik tanpa isi bahan bakar. Daya tahannya 12 jam non-stop di udara. Cukup buat intai seluruh Jawa Barat dari pagi sampai malam. Badannya dipasangi 8 titik senjata yang bisa ngebawa rudal anti kapal buat tenggelamin kapal induk musuh, rudal jelajah penghancur markas, sampai bom presisi laser yang bisa jatuhin sasaran sekecil ember. Keunggulan sesungguhnya ada di kecerdasan gerombolannya guys, yaitu drone-drone kecil yang bisa berkomunikasi real time kayak kawanan lebah ganas. Ada yang jadi umpan buat tipu radar musuh, ada yang pengintai cari titik lemah, sisanya jadi penyerbu bunuh diri yang menghujam tepat ke jantung pertahanan. Cina bahkan klaim bahwa Jiutian mempunyai kulit siluman dan sistem elektronik canggih buat ngibulin radar. Tapi, apakah beneran bisa lolos dari rudal hipersonik kayak S-500 milik Rusia yang kecepatannya wush? Gimana kalau musuh pakai senjata microwave atau laser penghancur drone yang bisa bikin gerombolan drone jadi rongsokan terbang? Dan yang paling serem, harganya bisa nyampe 4 triliun rupiah per unit. Efektif nggak ngabisin duit segitu buat senjata yang segede gajah terbang dan gampang ke spot radar? Karena faktanya, teknologi drone swarm ini masih belum diuji di perang sesungguhnya. Juni ini jadi momen penentuan, bakal jadi senjata pamungkas yang bikin NATO ciut nyali. Atau malah jadi tumbal percobaan mahal yang memalukan. Selain itu, Jiutian punya titik buta mematikan. Pertama, sistem ini bergantung banget pada tali pusar digital dari Cina. Bayangin, jaringan satelit dan komunikasinya itu ibarat remote control raksasa yang ngatur segalanya. Dari koordinasi gerombolan drone sampai kendali serangan real time dari ribuan kilometer jauhnya. Efisiensinya emang luar biasa. Operator di Beijing bisa hancurin pangkalan musuh di Filipina cuman modal secangkir kopi. Tapi ini sekaligus titik lemah mutlaknya. Kalau infrastruktur komunikasinya di-jamming musuh atau satelitnya ditembak jatuh kayak yang terjadi di Ukraina, Jiutian yang seharga triliunan ini bisa jadi burung besi buta. Bahkan bisa berubah jadi zombie terbang yang nabrak gunung. Atau lebih serem lagi, dibajak musuh buat balik serang Beijing. Itulah sebabnya guys, dalam rangka mengatasi hal tersebut, Cina nggak main-main soal cadangan sistem. Mereka udah nyiapin multi-layered communication network, mulai dari satelit orbit rendah, relay drone di udara, sampai stasiun kendali bergerak di darat dan laut. Jadi kalau satu jalur putus, masih ada alternatif buat jaga kendali penuh. Dengan kata lain, meskipun tali pusarnya terpotong, bayi besi ini tetap bisa berdiri sendiri, lincah, terkoordinasi, dan tetap mematikan.
Kedua, perang cyber adalah mimpi buruk terbesarnya. Cina emang pamer sistem keamanan elektronik tembus pandang dengan enkripsi super ketat dan firewall canggih. Mereka bilang ini benteng digital yang bisa hadapi serangan hacker paling gila sekalipun. Tapi dunia siber tuh medan perang yang kejam. Amerika punya senjata Cyber Project Shooter yang bisa hack jaringan drone musuh dan putusin kendali. Apalagi kalau dalam perang nyata, sistem secanggih apapun bisa bocor kayak saringan. Satu celah kecil aja, gerombolan lebah pembunuh itu bisa berbalik jadi kawanan laler nakal yang menggigit tuannya sendiri. Karena itu, untuk mengatasi hal ini, Cina nggak tinggal diam. Mereka terus memperkuat pertahanan digitalnya lewat kolaborasi antara militer, akademisi, dan perusahaan teknologi nasional. Sistem AI disematkan untuk mendeteksi anomali siber secara real-time, dan pusat komando cyber defense mereka siaga 24 jam untuk menanggapi potensi intrusi dalam hitungan detik. Bahkan, beberapa analis percaya bahwa Cina sedang mengembangkan sistem otonom yang bisa langsung menutup celah tanpa intervensi manusia. Singkatnya, bukan cuma dinding yang dibangun, tapi juga sensor dan penjaga tak terlihat yang berjaga non-stop. Dalam medan perang digital, kecepatan membaca ancaman bisa jadi penentu antara dominasi dan kehancuran. Di balik kemegahan Jiutian yang melayang di stratosfer, tersembunyi tantangan fisik yang melekat pada raksasa terbang ini. Bayangkan sosok seberat belasan ton dengan bentang sayap selebar 25 meter. Ukurannya yang setara pesawat kargo membuatnya bagai magnet bagi sistem pertahanan udara modern. Skeptisisme mengiringi klaim kulit silumannya. Pakar radar seperti Dr. Thomas Withington mengingatkan bahwa menyamarkan objek sebesar ini di hadapan radar frekuensi rendah seperti Nebo M Rusia atau Patriot Amerika Serikat ibarat berharap menara Eiffel tak terlihat saat terbang. Meski mungkin mengelabui radar presisi tinggi, X-band, radar pencari awal berbasis darat atau laut tetap bisa menangkap bayangannya yang masif. Kelincahan pun menjadi pertanyaan. Berbeda dari jet tempur siluman gesit macam F-35 atau J-20, Jiutian bergerak lebih lambat dan kurang lincah. Rudal hipersonik berkecepatan Mach 5+, seperti Kinzhal Rusia atau AGM-18-3A AERW Amerika Serikat, bisa menyambarnya dalam hitungan menit begitu terdeteksi. Bahkan ketinggian operasionalnya yang mencapai 15.000 meter dulunya dianggap relatif aman. Kini bukan lagi zona steril, berhadapan dengan rudal darat udara canggih seperti S-500 Rusia atau TE-AAD Amerika yang dirancang memangsa target setinggi itu. Momen paling kritis justru terjadi saat ia hendak melahirkan, membuka palka besar untuk melepas gerombolan drone kecil. Saat itulah sang induk bagai membentangkan telur emas yang rentan. Serangan mendadak dari drone pendamping siluman musuh atau rudal jelajah pada detik-detik genting ini bisa menggagalkan seluruh misi sekaligus mengubah investasi triliunan rupiah menjadi besi tua berhamburan di langit. Namun Cina tak tinggal diam menghadapi berbagai kerentanan ini. Solusinya adalah strategi bertahan berlapis-lapis bagai bawang. Jiutian tak akan sendirian menjelajah langit berbahaya. Ia akan dikawal ketat oleh jet tempur siluman J-20 dan drone loyal wingman seperti FH-97A yang bertugas sebagai tameng hidup, membersihkan ancaman, mengacaukan radar musuh, dan menyerang sistem rudal sebelum sang induk masuk zona bahaya. Dukungan perang elektronik juga vital. Pesawat seperti KJ-500 AIWC atau J-16D akan menyertai misi, memancarkan jamming ganas untuk membutakan sensor musuh dan melindungi tali pusar digital yang menghubungkannya. Taktik operasionalnya pun dirancang cerdas.
Jiu Tian akan melepas swarm-nya dari jarak aman, stand-off distance, lalu segera mundur ke wilayah terlindungi, membiarkan anak-anak drone kecilnya yang jauh lebih sulit dilacak dan dihancurkan itu yang melanjutkan serangan. Kehadiran Jiu Tian sebenarnya adalah cermin pergeseran besar dalam wajah perang modern. Ia mewakili era baru di mana kuantitas menjadi kualitas tersendiri, kemampuan membanjiri musuh dengan ratusan drone murah meski diluncurkan dari platform mahal, menciptakan dilema ekonomi yang pahit, menghabiskan rudal seharga jutaan dolar hanya untuk menjatuhkan drone kamikaze senilai puluhan ribu. Perlombaan senjata pun bergeser. Negara-negara adidaya kini berpacu menciptakan pembasmi gerombolan. Sistem gelombang mikro berdaya tinggi HPEM seperti Thor AS atau Peresvet Rusia dirancang untuk memanggang puluhan drone sekaligus. Laser bergerak macam Hellwish AS atau Silent Hunter Cina menawarkan penghancuran presisi dengan biaya tembak rendah. Drone pemburu bersenjata jaring, EMP, atau bahkan senapan seperti proyek Coyote Raytheon dikembangkan untuk menangkal ancaman di udara. Kecerdasan buatan pun dipasang di sistem pertahanan udara. Belajar menganalisis pola serangan swarm, membedakan umpan dari ancaman nyata, dan mengalokasikan senjata anti-swarm secara optimal.